Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, dengan dua kombinasi kartu ini, yang pertama terpikir sama aku adalah bahwa gini, semesta lagi mengarahkan jalan kamu. Semesta lagi gini, bukan mengarahkan. Iya bisa juga mengarahkan sih, lagi berusaha menuntun kamu untuk melihat South Node itu adalah pertama zona nyaman kamu, apa yang kamu udah familiar, apa yang sudah bisa kamu lakukan. Lalu trigger-trigger kamu juga bisa, kebiasaan-kebiasaan kamu. Dan Six House ini adalah hal-hal yang kamu lakukan sehari-hari, pekerjaan kamu, rutinitas kamu, orang-orang yang kamu temuin misalnya di pekerjaan, di keseharian kamu. Dan ada sesuatu nih, kamu melihat tentang sebuah zona nyaman, sebuah familiar, sesuatu yang familiar, sesuatu yang terasa otomatis gitu dengan keseharian kamu, dengan orang-orang yang kamu temuin. Ada yang perlu kamu evaluasi, apakah itu sesuatu yang memang kamu lakukan untuk kebaikan kamu, untuk goals jangka panjang kamu, atau kamu lakukan itu karena udah kebiasaan, udah otomatis, jadi kayak autopilot, atau udah familiar, atau kamu bertahan dengan hubungan-hubungan tertentu, pertemanan tertentu, karena gini, karena udah terbiasa aja gitu, karena udah otomatis aja, karena udah familiar. Ya padahal ada sesuatu nih tentang hubungan ini. Apakah hubungan ini mungkin memang gak toksik, tapi apakah ini sesuatu yang kamu mau dengan hubungan jangka panjang, dengan pertemanan jangka panjang gitu. Dari hubungan ini kamu lihatnya gimana? Apakah rasa hati kamu masih di situ? Apakah kamu benar-benar sefrekuensi sama orang-orang ini? Seperti itu ya. Karena South Note ini kata kuncinya pas ada bisa juga sesuatu dari masa lalu yang mungkin akan mengguncang keseharian kamu sekarang. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. King of Wands. Benar kan, sesuatu dari masa lalu. Apa ya, aku tuh sebelumnya bikin reading kamu juga, tapi suaranya hilang, jadi aku harus rekam ulang. Dan aku bahas tentang keluarga sih di situ. Tentang cara kamu dibesarkan, akar kamu, atau generasi sebelumnya yang sedikit banyak mempengaruhi kamu sekarang. Oke, tema kamu adalah King of Wands. King of Wands itu energi orang pertama, orang yang menyukai apa yang dia lakukan. Lalu energi orang yang kreatif, energi orang yang magnetik, percaya diri dan nyaman sama dirinya. Dan ini adalah tema besar kamu. Atau bisa juga kamu terhubung dengan energi King of Wands itu kan elemen api ya, Leo, Aries, Sagittarius. Mungkin kamu terhubung dengan elemen api signifikan di hidup kamu sekarang saat kamu nonton reading ini, bisa juga enggak. Lalu ini kan di sini tadi kata kuncinya pas masa lalu. Ini Five of Cups. Five of Cups itu posisinya di blessing kamu. Biasanya kartu ini tuh vibe-nya agak berat ya, karena masih menengok ke belakang, masih ada sesuatu ganjelan dari apa yang udah berlalu. Tapi ini posisinya di blessing kamu. Jadi aku melihat bahwa kamu bisa keluar dari energi penyesalan, kamu akhirnya bisa move on, kamu akhirnya bisa ikhlas, bisa melepaskan apapun yang mengganjal di hati kamu dari masa lalu ya, dengan Five of Cups jadi blessing kamu. Atau bisa juga ini, kemunculan dari orang masa lalu, kayak mungkin berkomunikasi kembali, mungkin berdamai, mungkin kayak berusaha mencoba lagi meminta pengertian kamu, meminta maaf kamu, hal-hal semacam itu ya, ketika Five of Cups jadi blessing kamu. Atau bisa juga kayak kamu belajar nih, oh waktu itu aku harus ngelewatin ini, itu supaya aku begini, oh aku belajar sesuatu dari ini loh, seperti itu. Lalu Seven of Pentacles jadi tantangan kamu. Ini ketika Seven of Pentacles jadi tantangan, bisa jadi ini berbicara tentang tabur tuai, tentang karma. Bisa kamu yang merasakan, bisa jadi ada orang yang terhubung sama kamu. Dan ini juga berbicara tentang proses dan kesabaran ya. Terutama nih, proses kamu dengan sesuatu yang kamu lakukan sehari-hari, dengan pekerjaan kamu. Dengan sesuatu yang terasa familiar buat kamu. Dan itu lagi pertanyaannya, apakah sesuatu yang familiar itu memang beneran bagus untuk kamu secara jangka panjang? Apakah cuma karena kebiasaan aja ya? Termasuk orang-orang di dalamnya gitu, termasuk hubungan-hubungan di dalamnya. Lalu yang ini, yang perlu kamu perhatikan, Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini adalah kartu mastery, kartu orang yang skillful, kartu orang yang mengembangkan dirinya. Mengembangkan diri nggak cuma dalam artian bisnis, pekerjaan, pendidikan, tapi dalam artian mengembangkan diri secara karakter. Di dalam dirinya juga berubah gitu ya. Ini yang perlu kamu perhatikan. Mengembangkan diri itu banyak hal ya, kayak banyak cara.
termasuk keluar dari zona nyaman itu juga bagian dari pengembangan diri. Dan ketika kamu melakukan pengembangan diri kamu baik di dalam maupun di luar, dan Eight of Pentacles itu sebentar lagi menuju Ten of Pentacles, ya, keberlimpahan kamu sudah dekat. Lalu yang jadi penutup reading kamu, Seven of Wands. Seven of Wands ini pertama berbicara kompetisi, lalu yang kedua berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu. Kalau kamu yakin sama sesuatu hal ya, dan kamu berjuang untuk itu, ya lanjutkan perjuangan kamu, gak masalah orang-orang terdekat kamu, teman-teman kamu gak support kamu, gak masalah gitu. Kalau kamu yakin tentang sesuatu hal, maju terus kerjakan ya, walaupun itu di luar zona nyaman kamu, walaupun itu sesuatu yang kamu gak familiar, terus kamu takut, terus kamu jadi membuat diri kamu segan, dilanjutin gak ya? Seperti itu. Mungkin itu sesuatu yang kamu gak pernah lakukan sebelumnya. Mungkin itu sesuatu yang gak ada di keluarga kamu, di keluarga besar kamu, gak dilakukan secara turun-temurun. Ya, misalnya gimana? Gini. Misalnya keluarga kamu adalah keluarga dokter, terus tiba-tiba kamu mau jadi seniman. Ya, itu kan pasti akan mungkin bisa menimbulkan sesuatu hal perbedaan pendapat gitu aja contohnya ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Sesuatu tentang pekerjaan, orang-orang banyak bisa dipahamin, keluarga besar kamu, orang-orang terdekat kamu, atau kamu akan bertemu seseorang signifikan atau ada pertemuan, itu melambangkan orang banyak, atau bertemu di tempat yang orang-orangnya banyak gitu. Mungkin kamu berencana ketemu atau datang ke sebuah acara ya, ini berhubungan dengan pekerjaan, atau bisa jadi ada sesuatu yang tricky, atau ada orang-orang yang tricky. Bisa jadi yang tricky itu adalah kamu gitu, pikiran kamu yang, kan aku suka bilang ya, pikiran kita itu suka membuat skenario-skenario yang gak perlu, yang sering kali gak baik buat kita gitu. Memikirkan skenario terburuk, memikirin misalnya kayak kalau nanti gue gagal, kalau begini, kalau begitu. Itu kan memikirkan sesuatu hal yang apa ya, yang jatuhnya bikin cemas, bikin takut. Padahal yang sebenarnya yang kita takutin itu sering kali gak kejadian gitu. Lalu ini adalah buku sesuatu yang tadi aku bilang, ini buku bisa juga bicara tentang belajar ya. Tadi aku bilang di sini nih, pengembangan diri. Pengembangan diri di dalam, gak cuma di luar, di dalam juga. Dan itu membawa kamu semakin dekat dengan keberlimpahan kamu, dengan stabilitas kamu, dengan mastery kamu dalam bidang apapun yang kamu lakukan. Lalu ini bisa juga berbicara tentang ada hal yang akan terungkap yang tadinya tertutup, tak terlihat. Belajar dari pengalaman. Pengalaman kamu membentuk kamu jadi diri kamu yang sekarang. Kayak gini. King of Wands itu adalah energi. Orang yang sudah menguasai semua elemen Wands gitu ya. Dan King of Wands itu adalah orang yang membangun karirnya dari nol. Orang yang membangun reputasinya. Dia tidak terlahir bangsawan. Ya, jadi jatuh bangunnya kamu, tertatih-tatihnya kamu di belakang, tantangan-tantangan yang kamu hadapin, itu membawa kamu di titik jadi King of Wands gitu ya. Ada sesuatu yang mengagetkan dari masa lalu, bisa jadi ya komunikasi dari orang-orang yang kamu gak pikir, permintaan maaf dari orang-orang yang kamu gak pikir. Atau semacam momen pencerahan, momen pemahaman kamu yang tiba-tiba kayak kamu ngerti aja gitu ya, kenapa kamu harus ngelewatin orang-orang tertentu, apa hal-hal apa aja yang tadinya kamu gak pahamin di belakang, sekarang kayak kamu tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Belajar sabar, belajar gini, High Priestess ini adalah kartu kamu, dia juga berbicara tentang menyelami kedalaman, berbicara juga tentang alam bawah sadar. Mungkin ini adalah waktu dan ruang yang semesta berikan untuk kamu menyelami kedalaman diri kamu, untuk kamu melihat atau gini, melihat hal-hal yang tadinya kamu gak lihat atau gak mau lihat gitu ya, belajar lebih jauh, mengurai trauma kamu, belajar hal-hal yang baru bisa kamu lakukan ketika kamu berada di titik ini atau di situasi ini. Justice. Tadi aku udah sempat bilang di awal ya, ada yang namanya karma, ada yang namanya tabur tuai. Bisa kamu, bisa orang-orang tertentu, dan juga mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Yang terakhir, pergi berlayar ke air yang tenang, pindah tempat, pindah lokasi. Mungkin ketika kamu berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu, kadang kamu harus melepaskan orang-orang tertentu di hidup kamu ya, dan itu gak apa-apa. Orang-orang datang dan pergi di hidup kita. Jadi
Kalau misalnya ada pertemanan yang kamu perlu lepaskan, hubungan yang perlu kamu lepaskan, atau mungkin kamu terpisah dari keluarga kamu, nggak apa-apa gitu. Kalau memang tempat mereka di hidup kamu, mereka akan balik lagi. Oke, segitu aja dulu reading kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.